Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itu dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak sah. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dan riwayat tanah yang sedang Anda simak melalui channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini adalah riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang telah cukup lama disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya oleh oknum-oknum pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru sampai dengan oknum pejabat pemerintahan sekarang, karena di dalamnya terdapat fakta-fakta tentang kekejian, kekejaman, dan kelicikan para mafia tanah yang berlindung di balik nama negara dan pemerintah dalam mewujudkan ambisi pribadi dan kelompoknya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang luasnya ratusan hektar itu dengan cara mudah dan murah. Riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan sengaja disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya dari khalayak publik karena di dalamnya terdapat fakta-fakta bahwa tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut bukanlah tanah negara milik Departemen Penerangan atau RRI, bukan pula tanah negara milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pula milik Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan tetapi, tanah tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat kepunyaan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Pada episode ke-7 telah diungkap tentang keberhasilan Departemen Penerangan atau RRI memanfaatkan lembaga peradilan untuk melegitimasi sertifikat hak pakai abal-abalnya menjadi sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum.
Namun Departemen Penerangan atau RRI tidak menyadari bahwa putusan perkara yang sudah inkrah tersebut tidak dapat dieksekusi sebagai dasar dan landasan hukum untuk menguasai, menduduki, dan menggunakan lahan tanah hak milik adat masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut. Mengapa? Karena objek tanah yang ditunjuk untuk dan atas nama sertifikat hak pakai milik Departemen Penerangan tersebut, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 Curug tahun 1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak tahun 1995 dan penggantinya nomor 00001 Cisalak tahun 2007 ternyata bukan objek tanah hak milik adat masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Cungkir dan kawan-kawan tersebut. Akan tetapi objek tanah lain yang memiliki identitas sebagai tanah negara bekas Eigendom Pervonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Het Land. Objek tanah inilah yang ditunjuk sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI sebagaimana keterangan atau pernyataan Kantor Pertanahan Kota Depok yang terungkap dan tercatat dalam putusan perkara tersebut. Di halaman 79, 80, dan halaman 87 putusan perkara nomor 133-2009-PN.DPK tersebut dengan tegas dan jelas Kantor Pertanahan Kota Depok menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia Sekyu Direktorat Radio Sekyu Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 1 April 1981 adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai pemberian hak atas tanah, yaitu status tanah negara ex Eigendom Pervonding nomor 23 sisa yang tercatat atas nama MIJ Eksploitasi Van Het Land yang terkena ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir sehingga tanahnya menjadi tanah negara. Jelas dan gamblang, objek tanah sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI tersebut adalah tanah negara bekas Eigendom Pervonding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Het Land. Artinya, Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat pengganti nomor 00001 Cisalak tahun 2007 untuk dan atas nama Departemen Penerangan atau RRI tersebut adalah untuk dan di atas objek tanah bekas hak barat atau bekas tanah perponding yang pemiliknya berinisial MIJ Eksploitasi Van Het Land. Objek tanah tersebutlah yang sah menurut hukum untuk diakui, diduduki, dikuasai,
dan dimanfaatkan oleh Departemen Penerangan atau RRI sesuai dengan sertifikat hak pakai miliknya. Objek tanah tersebutlah yang seharusnya diakui, diduduki, dan dikuasai Departemen Penerangan. Namun, mengapa Departemen Penerangan atau RRI tetap ngotot dan tak bergeming dari pengakuan dan penguasaannya atas tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka? Mengapa objek tanah yang diakui dan dikuasai secara licik dan keji itu adalah tanah hak milik adat milik warga Kampung Bojong Malaka? Penyebabnya adalah karena objek tanah negara bekas Gendem Perponding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland tersebut tidak jelas keberadaannya. Tanah bekas hak barat atau tanah bekas Perponding tersebut di mana lokasinya tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Karena tidak adanya dokumen atau surat tanah yang menyimpan data fisik dan data yuridis objek tanah Gendem Perponding tersebut, sehingga dengannya dapat menjadi petunjuk di mana lokasi tanah bekas Gendem Perponding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland tersebut. Mengapa dokumen atau surat tanah tersebut tidak ada? Karena memang dalam proses persidangan perkara perdata nomor 133 tersebut, pihak kantor pertanahan Kota Depok sendiri yang menyatakan bahwa objek tanah untuk sertifikat hak pakai Departemen Penerangan tersebut adalah tanah negara bekas Gendem Perponding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland tersebut tidak disertai dengan adanya akta otentik tanah Gendem Perponding nomor 23 sisa milik MIJ Eksploitasi Panhetland tersebut. Dari 4 jenis bukti surat yang diajukan kantor pertanahan Kota Depok dalam sidang pembuktian perkara tersebut, tidak selembar pun terdapat akta Gendem Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland. Dengan tidak adanya surat tanah bekas hak barat tersebut sebagai bukti otentik untuk menguatkan keterangan atau pernyataannya tersebut, maka keterangan atau pernyataan kantor pertanahan Kota Depok tentang objek tanah beridentitas sebagai tanah negara bekas Gendem Perponding nomor 23 sisa tersebut yang menjadi objek tanah sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI adalah keterangan atau pernyataan yang tanpa bukti alias keterangan bohong. Artinya, objek tanah negara bekas Gendem Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhetland tersebut tidak pernah ada alias fiktif. Atas dasar fakta ini, maka konsekuensinya bagi status sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI adalah sertifikat hak pakai atas nama Departemen Penerangan tersebut tidak memiliki objek tanah yang jelas akibat surat tanahnya yang tidak jelas juga keberadaannya. Mungkin oleh karena pusing mencari objek tanah yang tidak jelas tersebut, di mana lokasinya, di mana tempatnya, di mana letaknya itu, maka objek tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka lah yang milik Ibrahim bin Jungkir itulah yang diklaim, dikuasai, dan diakui secara paksa, licik, dan keji oleh Departemen Penerangan atau RRI. Dan memang objek tanah hak milik adat Kampung Bojong Malaka itulah yang diincar dan ditarget untuk dimiliki dan dikuasai melalui cara-cara licik dan keji dengan menipu warga
melalui belangko kosong surat pelepasan hak, memanipulasi identitas tanah tersebut seolah-olah milik Hanteknio, kemudian mengaku telah memiliki sertifikat hak pakai sejak tahun 1981, kemudian mengajukan permohonan sertifikat pengganti tahun 2007, kemudian memanfaatkan lembaga peradilan untuk mengokohkan sertifikat hak pakai abal-abalnya menjadi sertifikat hak pakai yang sah dan berkekuatan hukum. Namun, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tidur. Kebenaran adalah kebenaran dan kejahatan adalah kejahatan. Masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan selaku pemilik tanah hak adat yang sudah menguasai dan memilikinya ratusan tahun silam secara turun-temurun itu dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ambisi jahat Departemen Penerangan atau RRI dengan cara menggerakkan lidah atau pena pihak kantor pertanahan Kota Depok yang menjadi bagian dari para pihak dalam perkara tersebut menerangkan atau menyatakan bahwa objek tanah untuk sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI adalah objek tanah negara bekas Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Panhatland, bukan objek tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Seandainya kantor pertanahan Kota Depok dalam persidangan perkara tersebut menerangkan bahwa objek tanah untuk sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI tersebut adalah objek tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, maka kendati secara substansi masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka masih bisa menolak, namun secara prosedur hukum karena telah dinyatakan menurut putusan pengadilan yang sudah inkrah, mau tidak mau masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka harus merelakan tanah miliknya diklaim, diduduki dan dikuasai oleh Departemen Penerangan atau RRI. Namun oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa hendak melindungi hak masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut dari kejahatan oknum-oknum mafia tanah yang berlindung atas nama negara dan pemerintah tersebut, maka yang keluar dari kantor pertanahan Kota Depok dalam bentuk keterangan atau pernyataan adalah bahwa objek tanah untuk sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI adalah tanah bekas hak barat atau tanah bekas Eigendom Perponding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Panhatland yang aktanya atau surat tanah Eigendom Perpondingnya baik dalam bentuk aslinya maupun fotokopinya dalam sidang pembuktian perkara tersebut tidak ada alias tidak ditemukan, sehingga atas dasar fakta itu majelis hakim menyatakan pihak Departemen Penerangan atau RRI tidak dapat membuktikan dalilnya. Keterangan atau pernyataan kantor pertanahan Kota Depok tersebut telah menggagalkan semua rencana jahat Departemen Penerangan untuk menguasai tanah masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Sebab meskipun pada awalnya rencana jahat Departemen Penerangan atau RRI tersebut berjalan mulus mulai dari pengakuannya telah memiliki sertifikat hak pakai sejak tahun 1981 yang fiktif itu sampai diperolehnya putusan hukum yang menyatakan sertifikat abal-abalnya sah dan berkekuatan hukum. Namun pada akhirnya semuanya gagal karena sertifikat dan putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut tidak dapat dieksekusi sebagai dasar dan alasan hukum untuk mengakui, menduduki dan menguasai tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang diincar dan dikehendakinya itu. Namun demikian, meskipun sudah jelas dan gamblang bahwa tindakannya mengakui dan menguasai lahan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut adalah tindakan ilegal, pihak Departemen Penerangan atau RRI tidak mau tahu. Mereka tetap dengan pendirian dan pendapatnya bahwa objek tanah berdasarkan sertifikat hak pakai miliknya adalah tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut.
Nah, saudara, apakah tanah seluas 121 hektar yang telah dimiliki, dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan sejak ratusan tahun silam secara turun-temurun itu adalah tanah bekas hak barat Eigendom Perponding nomor 23 atas nama MIJ Eksploitasi Van Heutland, atau tanah tersebut benar-benar merupakan tanah hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Ikuti terus riwayat Tanah Bojong ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang agar tahu bahwa pihak yang berhak menurut hukum atas tanah tersebut adalah Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang pada saat ini sebagian besarnya telah jatuh kepada para ahli warisnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!